Halo semuanya, jumpa kembali bersama Miss Margaret pada video pembelajaran matematika. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai aljabar bagian pertama, yaitu mengenal bentuk aljabar. Nah, di video kali ini kita akan lanjut ke aljabar bagian kedua mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jangan lupa siapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Setelah menonton video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengetahui cara menjumlahkan bentuk aljabar. 2. Mengetahui cara mengurangkan bentuk aljabar. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Baik, sebelum kita masuk materi mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, kita akan mengingat kembali pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama, penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Nah, maksudnya, suku-suku sejenis itu dia memiliki variabel yang sama atau bisa juga dia nanti konstanta dengan konstanta. Yang kedua, jumlahkan atau kurangkan koefisien dari variabel yang sejenis. Nah, contohnya seperti ini. 2x ditambah 5x. 2x dan 5x merupakan suku yang sejenis karena sama-sama memiliki variabel x. Kemudian, kita jumlahkan atau kurangkan tergantung soalnya. Karena di sini jumlahkan, maka kita jumlahkan koefisien. Nah, ingat kembali koefisien itu adalah bilangan di sebelah kiri variabel. Maka di sini koefisiennya 2 dan 5. Kita jumlahkan 2 ditambah 5, kemudian kita buat tanda kurung. Nah, x-nya hanya perlu ditulis satu kali saja. Sehingga 2 ditambah 5 dalam kurung x sama dengan 7x. Contoh berikutnya, 6a dikurang 10a. Kita perhatikan bahwa dia memiliki variabel yang sama. Kemudian kita ambil di sini dia koefisiennya adalah 6 dan negatif 10. Maka 6 dikurang 10 A sama dengan 6 dikurang 10 itu sama dengan negatif 4. Maka jawabannya adalah negatif 4A. Kita lihat untuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga 3xy kurang 10y. Nah, berapa hasil penjumlahannya atau pengurangannya? Nah, tadi syaratnya dia bisa dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki suku yang sejenis. Sementara kedua suku tersebut tidak sejenis. Kenapa? Suku yang pertama variabelnya xy, suku yang kedua variabelnya y. Jadi tidak dapat dioperasikan karena kedua suku tersebut bukan suku yang sejenis. Nah, kita masuk ke materi yang pertama mengenai penjumlahan bentuk aljabar. Nah, adapun langkah-langkah untuk mengerjakan penjumlahan bentuk aljabar, yang pertama, jika ada tanda kurung, semua suku kita jabarkan terlebih dahulu. Yang kedua, setelah itu kita kelompokkan suku-suku yang sejenis, kemudian jumlahkan suku-suku yang sejenis, dan yang terakhir, sederhanakan bentuk aljabar. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, tentukan penjumlahan 7A tambah 4B dengan 8A kurang 6B. Nah, langkah pertama ini kita buat dulu. Dia menjadi selesaiannya seperti ini. Kita buat soalnya dulu. 7A tambah 4B dijumlahkan dengan 8A kurang 6B. Maka kita buat di sini 7A tambah 4B dalam kurung tambah 8A kurang 6B. Kemudian kita jabarkan semua tanda kurungnya itu kita keluarkan. Berarti ini jadi 7A tambah 4B
ditambah 8A tambah negatif 6B. Dari mana? Dari sini ya, soalnya karena di sini tambah, maka nanti tambah 8A tambah negatif 6B. Kemudian langkah selanjutnya adalah kelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, yang sejenis di sini adalah 7A dan 8B. Kemudian 4B dan negatif 6B. Kita letakkan dia suku-suku yang sejenis berdekatan. Maka dia jadi 7A tambah 8A tambah 4B tambah negatif 6B. Kemudian kita jumlahkan atau kita kurangkan suku-suku yang sejenis. 7A ditambah 8A, tinggal kita jumlahkan koefisiennya. 7 ditambah 8, 15, berarti dia 15A. Kemudian 4 ditambah negatif 6, hasilnya negatif 2B. Nah, karena ini ada dua tanda yang berdekatan, positif dan negatif, bentuk aljabarnya bisa kita sederhanakan menjadi 15A dikurang 2B. Nah, seperti itu dia cara menyelesaikan penjumlahan bentuk aljabar. Selanjutnya, untuk contoh soal yang kedua, tentukan penjumlahan 16A kurang 12B tambah 4 oleh 5A kurang 9B tambah 2C. Oke, seperti yang tadi kita jabarkan dulu soalnya, kita ubah dia menjadi 16A kurang 12B tambah 4 dalam kurung ditambahkan dengan 5A kurang 9B tambah 2C dalam kurung ya. Nah, kemudian dalam kurungnya kita jabarkan. Sehingga nanti penyelesaiannya menjadi 16A kurang 12B tambah 4 tambah 5A tambah negatif 9B ditambah 2C. Kemudian langkah selanjutnya kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. 16A tambah 5A kurang 12B tambah negatif 9B tambah 2C tambah 4. Oke, setelah itu kita tambahkan atau kurangkan suku-suku yang sejenis. 16A ditambah 16A ditambah 5A, 16 ditambah 5, 21. Berarti dia 21A. Kemudian negatif 12B dikurang 9B. Kita ambil koefisiennya, negatif 12 dikurang 9, hasilnya negatif 21. Kemudian kita tulis dia B. Kemudian ini tidak ada lagi yang sejenis, berarti langsung aja tuliskan 2C ditambah 4. Nah, karena tidak ada lagi suku yang sejenis, maka nanti hasil penyelesaiannya adalah 21A dikurang 21B tambah 2C tambah 4. Itu dia untuk contoh soal yang kedua. Nah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Kita lihat soalnya, tentukan hasil penjumlahan dari negatif X kuadrat kurang 6XY tambah 3Y kuadrat dan 5X kuadrat kurang 9XY kurang 4Y kuadrat. Nah, langkah pertama kita tulis dulu dia penyelesaiannya dalam kurung negatif X pangkat 2 atau negatif X kuadrat dikurang 6XY ditambah 3Y pangkat 2 tutup kurung ditambah dengan 5X pangkat 2 dikurang 9XY kurang 4Y pangkat 2. Nah, setelah itu kita jabarkan. Dia menjadi negatif X kuadrat kurang 6XY tambah 3Y pangkat 2 tambah 5X pangkat 2 kurang 9XY kurang 4Y pangkat 2. Kemudian kita kelompokkan suku yang sejenis. Negatif X pangkat 2 tambah 5X pangkat 2 kurang 6XY kurang 9XY ditambah 3Y pangkat 2 dikurang 4Y pangkat 2. Kemudian setelah kita kelompokkan, kita operasikan dia suku-suku yang sejenis. Nah, karena di sini ada dia negatif X pangkat 2 ditambah 5. Kalaulah di sini tidak ada angka, nanti di sini artinya di sebelah kiri variabel itu adalah 1 ya. Berarti di sini koefisiennya adalah negatif 1, maka negatif 1 ditambah 5 hasilnya adalah negatif 4. Maka nanti dia kita jabarkan negatif 4X pangkat 2, kemudian negatif 6XY kurang 9XY, negatif 6 dikurang 9, berarti negatif 6 kurang 9 sama dengan negatif 15. Kemudian tuliskan variabelnya XY,
Setelah itu 3Y pangkat 2 dikurang 4Y pangkat 2 hasilnya adalah negatif 1Y pangkat 2. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan menjadi 4X pangkat 2 dikurang 15XY dikurang Y pangkat 2. Karena di sini koefisiennya negatif 1, hanya bisa kita tulis di sini negatif Y pangkat 2. Nah, seperti itu dia cara menjumlahkan bentuk aljabar. Baik, kita lanjut ke materi pengurangan bentuk aljabar. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, jika ada tanda kurung, semua suku dijabarkan terlebih dahulu. Yang kedua, kelompokkan suku-suku yang sejenis. Langkah selanjutnya, kemudian kita kurangkan suku-suku yang sejenis, dan yang terakhir, sederhanakan bentuk aljabarnya. Nah, coba perhatikan contoh 4 berikut. Tentukan pengurangan 7A tambah 4B oleh 8A kurang 6B. Nah, ini ada kata oleh ya. Maka nanti kalau dia ada kata oleh, langsung saja kita ubah dia bentuknya menjadi 7A tambah 4B dalam kurung dikurang dalam kurung 8A kurang 6B. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita masuk ke langkah yang pertama tadi. Jika ada tanda kurung, semua sukunya kita jabarkan dulu. Nah, kita jabarkan suku-suku yang ada di dalam kurung. Jadinya 7A tambah 4B. Nah, ini perhatikan. Kurang, ini kali masuk ke dalam. Negatif kali positif, berarti dia jadi negatif. Kemudian negatif kali masuk dia kali negatif, negatif kali negatif 6B gitu kan. Kemudian karena ada di sini dia suku-sukunya yang sejenis, langsung saja kita letakkan dia berdekatan atau kita kelompokkan. Berarti 7A dikurang 8A tambah 4B tambah 6B. Kenapa di sini jadi tanda tambah? Karena di sini ada dua tanda negatif yang berdekatan. Kalau kita gabungkan dia menjadi tanda positif. Nah, setelah kita kelompokkan tinggal kita kurangkan atau jumlahkan suku-suku yang sejenis. Berarti jadi 7A dikurang 8A, berarti 7 dikurang 8 hasilnya negatif 1. Negatif 1A ditambah 4 ditambah 6, 10 ya, 10B. Nah, negatif 1A ini masih bisa kita sederhanakan dia menjadi negatif A ditambah 10B. Nah, itu dia cara untuk menentukan pengurangan dari bentuk aljabar. Oke, kita lihat contoh yang kelima. Kurangkan 3X tambah 4Y dengan 5X kurang 6Y. Kita buat dulu penyelesaiannya. Dalam kurung 3X tambah 4Y, tutup kurung ya, dikurang dalam kurung 5X kurang 6Y. Nah, sekarang kita jabarkan suku-suku yang ada di dalam kurung, sehingga dia menjadi 3X tambah 4Y kurang 5X kurang kali negatif. Negatif, jadi positif 6Y. Kemudian kita kelompokkan suku-suku sejenisnya 3X kurang 5X tambah 4Y tambah 6Y. Nah, sekarang kita lihat koefisien dari variabel X 3 dan negatif 5. Berarti 3 kurang 5 negatif 2 X tambah 4 ditambah 6 10 Y. Nah, kita lihat ini bahwa bentuknya sudah sederhana, sehingga hasil pengurangan dari 3X tambah 4Y dengan 5X kurang 6Y adalah 2X, negatif 2X ditambah 10Y. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 6. Kurangkan 2P kurang 5 dari 10P tambah 11. Nah, kata dari ini agak sedikit berbeda dengan contoh yang tadi, contoh keempat dan contoh kelima. Kalau nanti ada kata dari, maka bentuk aljabar yang pertama kita letakkan adalah bentuk aljabar yang kedua, yang di belakang. Baru nanti bentuk aljabar yang pertama. Jadi nanti penyelesaiannya seperti ini. Kalau ya ada kata dari dia, berarti 10P ditambah 11 tutup kurung dikurang buka kurung 2P kurang 5. Kalau dia ada kata dari untuk pengurangan, maka letaknya atau posisinya kita balik seperti itu ya. Kemudian kita jabarkan suku-suku yang ada di dalam tanda kurung, sehingga dia jadi 10P tambah 11 kurang 2P tambah 5. Kenapa dia tambah 5? Karena di sini negatif kali negatif, jadi positif.
Kemudian kita kelompokkan suku yang sejenis, 10P dikurang 2P tambah 11 ditambah 5. Nah, 10P dikurang 2P hasilnya 8P, kemudian 11 tambah 5 hasilnya 16. Nah, karena ini tidak sejenis lagi, maka bentuk aljabarnya adalah hasil pengurangan dari 2P kurang 5 dan dari 10P tambah 11 adalah 8P ditambah 16. Nah, seperti itu dia cara pengurangan bentuk aljabar. Semoga anak-anak ini semuanya bisa mengerti ya. Baik, itu dia materi kita hari ini mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, agar anak-anak ini semuanya lebih memahami tentang materi ini, silahkan kerjakan latihan soal dari buku paket matematika di halaman 212 dan 214 sampai 215. Nah, jangan lupa nanti untuk yang pengurangan, ingat kuncinya ya. Kalau dia kata dengan dan, langsung saja kurangkan bentuk aljabar pertama dan kedua. Tapi kalau seandainya nanti dia ada kata dari, maka posisinya kalian balikkan. Yang di belakang ya, berarti bentuk aljabar yang kedua kalian posisikan di depan, kemudian bentuk aljabar yang pertama kalian posisikan dia di belakang. Nah, seperti itu dia. Silakan dikerjakan di buku latihannya. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Jangan lupa anak-anak ini semuanya harus tetap semangat, rajin belajar, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.